berikan contoh. Please give me for example about the good deed. Ya. That relationship with human being. Berikan sebuah contoh suatu perbuatan amal soleh yang hubungannya dengan manusia. Apa itu contohnya? Ya, tolong menolong. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ya, bersedekah. Bersedekah itu memang seruan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah, dan juga bisa bermanfaat kepada manusia. Meanwhile, example of good deed that can be done to fellow human being, namely respecting and appreciating older people. Jadi rasa hormat terhadap yang lebih tua itu merupakan apa? Bentuk dari amal baik sesama manusia. Respecting and appreciating older people. Caring for orphans. Apa itu artinya? Coba siapa yang tahu orphan itu apa artinya kemarin? Orphan. Caring for orphan. Peduli terhadap anak yatim. Giving alms. Apa itu giving alms? Coba. Bersedekah. Jadi karena bersedekah itu termasuk apa? Termasuk amal soleh yang hubungannya dengan manusia. Menghormati kepada yang lebih tua misalkan. Maka juga termasuk kepada apa? Kepada amal soleh, yaitu apa? Hubungannya dengan manusia. Helping fellow human being regardless of status. Apa itu? Membantu sesama tanpa meminta imbalan, atau yang disebut juga dengan ikhlas ya, regardless of status. Dan juga apa? Tanpa memandang status seseorang itu seperti apa. Doing good to other, dan melakukan perbuatan yang baik yang lainnya. Jadi setiap perbuatan yang baik yang dilakukan kepada sesama manusia, maka termasuk kepada apa? Itu relationship with human being of good deed. Jadi hubungan dengan manusia apa itu? Perbuatan baik. Coba sekarang tanya jawab ya. Silakan sekarang tanya jawab dengan kalian. The first question about the good deed. What is the definition of good deed? Coba jelaskan kepada saya tentang good deed itu apa? Good deed is, please use English language and translate to Indonesia. Good deed is serious action in carrying out worship of fulfilling religious obligation. Apa itu artinya? Ya, coba. The next question about the good deed. Please explain to me about the types of good deed and relationship. Coba jelaskan pada saya dua macam amal soleh itu apa saja? Yang berkaitan dengan hubungannya dengan siapa? The first apa? Hablum minallah. What is the hablum minallah? Hubungan kita dengan Allah. Please give for example. Silakan beri contoh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa di situ? Ya, menjalankan kewajiban. Apa itu? Not living 5-day prayers. Apa itu? Ya apa? Tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Terus yang kedua, performing fast. Melakukan ibadah puasa. Coba sebutkan. Please explain to me about the types of fast. Jelaskan kepada saya jenis-jenis dari puasa itu apa saja?
Ya, puasa sunnah. Terus apa lagi? Puasa yang wajib. Betul. Terus, please explain to me about the example hablum minallah. Yuk. Yang ketiga apa? Please translate to Indonesia. Apa itu? Menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. The fourth, apa itu yang keempat? Performing the pilgrimage if able. Apa itu artinya? Melakukan ibadah haji bagi yang mampu. What is the definition of pilgrimage? Haji. How to say able in Indonesia? Apa itu artinya? Bagi yang mampu. Able itu mampu atau dapat. Ya, jadi seperti itu ya. Terus lagi selanjutnya. The next question for good deed is, please give me for example about the hablum minan nas. Berikan contoh kepada saya tentang contoh hablum minan nas. Apa itu? Please use English language and translate to Indonesia. Apa itu? Giving alms. Apa itu giving alms? Coba siapa yang tahu? Giving alms itu apa? Bersedekah. Terus apa lagi? Respecting and appreciating for older people. Apa itu artinya? Menghormati yang lebih tua. Terus apa lagi? Terus apa lagi contohnya? Ya berbuat baik kepada orang tua. Helping fellow human beings regardless of status. Apa itu? Membantu sesama tanpa memandang status. Jadi kalau seseorang itu karena membantu dengan sesama yang lain tanpa memandang status, apa itu? Maka termasuk kepada perbuatan amal soleh. This include for good deed. Ya, good deed. Doing good to other. Dan melakukan perbuatan baik yang lainnya. Terus apa lagi perbuatan baik yang lainnya? Please give me for example that relationship with human being of good deed. Berikan sebuah contoh yang lain yang berkaitan dengan amal soleh, yang itu termasuk kepada perbuatan amal soleh, yang hubungannya dengan manusia. Ya, menjaga komunikasi bagaimana? Yang baik. Apa itu bahasa Inggrisnya? Keep good communication. Ya, itu. Menjaga komunikasi yang baik antar sesama misalkan. Juga termasuk kepada good deed. For the next question, please explain to me about the verse that emphasizes for good deed. Coba berikan sebuah ayat, jelaskan kepada ayat tentang ayat berapa yang berkaitan dengan amal soleh. Surah apa di situ? Surah Al-Baqarah ayat 82. Terus apa lagi? Surah apa lagi? Surah Al-Maidah ayat 9. Jadi seperti itu ya. Jadi di antaranya itu dalam surat itu kita dianjurkan apa? Untuk beramal soleh.
Coba sekarang pertanyaan untuk Vina saja ya, Vina saja. Please translate to Indonesia. Good deed are serious action in carried worship of fulfilling religious obligation. Apa itu artinya, Vina? Sebutkan kewajiban agamanya kayak apa? Melaksanakan salat, betul lah seperti itu. Coba the next question for Zian. Ya, the next question for Zian. Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya. Bentar ya. Amal soleh merupakan sebuah bentuk perbuatan penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, translate ke Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Nah, translate ke bahasa Inggris. Ya. Ya, Zian, ayo. Of a servant's devotion to Allah Subhanahu wa taala. Betul ya. Silakan the next question for Vira. Ya. Ini pertanyaan untuk Vira ya. Bentar ya. Please translate to Indonesia. As mentioned previously, faith and good deed are two things that cannot be spared. Apa artinya? Ya, saya ulang ya. As mentioned previously, faith and good deed are two things that cannot be spared. Ayo. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terus ya, betul ya. Betul. Coba for the next question for Rifa sekarang Rifa. Silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris saja ya. Bisa? Silakan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Then the perfection of one of them will be reduced. Silakan, please translate to Indonesia. Then the perfection of one of them will be reduced. Apa itu artinya? Then the perfection, ya. Udah itu ya. Itu ya. Coba for the next question for Corin. Silakan please translate to English ya, to English. Iman tanpa amal ibadah itu kosong. Sedangkan amal ibadah itu tanpa iman tak berguna. Please translate to English. Terus? Useless ya. Jadi seperti itu ya. Faith without charity is empty, while charity without faith is useless. Jadi karena iman tanpa perbuatan amal soleh itu hampa atau kosong ya, kosong seperti itu. Sedangkan amal soleh itu tanpa keimanan itu tidak berguna.
Coba siapa lagi? Oh ini ya. Hah? Yuni. Silakan. For the next question for Yuni. The question is, please read the verse of Allah. Please read Allah Subhanahu wa Ta'ala's verse in surah Al-Maidah verse 9. Silahkan baca dan translate to Indonesia. Ya, silahkan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Surah Al-Maidah ayat 9 itu dibaca. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, baca dulu. Itu Arabnya. Arab kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Arabnya. Tuh surah Al-Maidah. Oh ada ya? Enggak ada. Oh ya udah. Ya. Berarti saya tidak kirim kemarin ya. Ya, soalnya itu apa? Kenapa kok saya tidak kirim? HP-nya itu mati. Iya, karena WA saya itu kena spam. Jadi sudah beberapa hari WA saya kena spam, tidak bisa login. Kena spam. Iya, saya tidak tahu kenapa, siapa yang melaporkan, saya juga tidak tahu. Spam itu dikena banned, apa itu banned ya? Diblokir sama pihak WhatsApp. Karena mengapa? Karena yang melaporkan. Karena ada orang yang saya tak suka itu bah dilaporkan. Bukan dihack. Ada orang yang saya tidak suka bah dilaporkan WhatsApp saya kayak gitu. Ya. Paling itu 5 jam. Habis 5 jam digunakan lagi sama saya, di spam lagi. Ya udah saya mau ganti nomor saja. Sudah 3 nomor ya, saya gunakan kena spam semua. Ya itu. Di banyak kejadian seperti itu. Kalau misalkan orang sudah tidak suka sama kita, dilaporkan dengan hal-hal yang tidak baik ke aplikasi itu kan. Sama. Sudah beberapa hari saya tidak menggunakan WhatsApp. Makanya pas saya pinjam kemarin itu WhatsApp keponakan saya ngirim data ke Rosi supaya disebarluaskan ke anak-anak di grup. Jadi itu materi tentang apa tadi, tentang good deed. Apa itu good deed artinya? Amal soleh. What is the definition charity in Indonesia? What is the definition of charity in Indonesia? Coba. How to say charity in Indonesia? Apa itu artinya charity? Hah? Amal jari. Ya, coba Vira. Please give me for example for charity. Please give me for example of charity. Berikan contoh amal jariah. Please use English language. Ini ada tadi. Mana ini? Ada tadi saya nulis. Giving alms. Apa itu giving alms? Bersedekah misalkan di situ untuk pembangunan masjid misalkan, dan juga untuk pembangunan sekolah misalkan. Ketika sudah dibangun, digunakan untuk hal-hal yang baik misalkan untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mencari ilmu ya. Digunakan sebagai tempatnya majelisnya ilmu misalkan. Maka pada saat itu sudah termasuk kepada apa? Kepada amal jariah. Terus apalagi amal jariah? Seperti misalkan ngebor air ya.
Ya, mengajar ilmu itu termasuk amal jariah. Kenapa bisa demikian? Diamalkan ilmunya, terus diamalkan sama murid selanjutnya itu diamalkan. Meskipun sudah meninggal gurunya itu ya tetap berjalan pahala. Murid yang mengamalkan ilmunya itu mendapatkan pahala 100, gurunya juga mendapatkan 100, tidak pernah berkurang. Satu ilmu seperti itu. Ya. Nah, jadi banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan kalau misalkan kita mengamalkan ilmu. Dan ilmu itu termasuk termasuk amal jariah. Terus contohnya lagi apa itu amal jariah? Please give me for example. For other example. Contoh yang lain seperti apa? Example of charity. Contoh dari amal jariah itu apa lagi? Ya. Coba contoh amal jariah apa lagi? Please use English language and translate to Indonesia. Siapa yang tahu? Wakaf. Tahu wakaf enggak? Nah, wakaf. Wakaf itu memberikan sesuatu kepada orang lain yang bersifat harta. Dan hartanya seperti apa? Harta yang produktif. Tahu produktif enggak? Bisa berkembang atau mendapatkan keuntungan dari harta tersebut. Ini salah satu contoh wakaf seperti apa? Ada wakaf tanah. Ya. Jadi orang itu kalau misalkan punya tanah nantinya ya, tanahnya itu diwakafkan misalkan, digunakan untuk hal-hal kebaikan, misalkan di situ membangun madrasah. Maka termasuk amal jariah. Air juga termasuk amal jariah. Terus apa lagi? Ya, membangun masjid. Terus apa lagi? Building Moskow. Ya, Moskow itu apa? Masjid ya, Moskow. Building Moskow. Terus apa lagi? The next, for example of charity. Giving alms itu apa tadi? Sedekah, ya sedekah. Giving alms itu termasuk kepada amal jariah. Terus apa lagi? Jadi karena di sini banyak sekali contoh dari amal jariah yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba berikan contoh dalam kehidupan Anda yang pribadi, satu contoh saja yang itu merupakan amal jariah yang pernah dilakukan. Satu. Yuni, please give me one example for charity that you do. Berikan satu contoh tentang amal jariah yang pernah kamu lakukan, Yuni. Please use English language and translate. Kalau misalkan belum bisa ya bahasa Indonesia saja tidak apa-apa. Yuk. Yuni, satu contoh saja. Ya, sedekah. Pernah ya? Ya, pernah. Rifa, please give me for example of charity that you do. Berikan satu contoh amal jariah yang pernah kamu lakukan. Apa situ? Giving alam, sedekah. Ya. Terus Vira berikan satu contoh. Saya pernah kamu lakukan ya.
Hah? Betul di luar. Saya termasuk amal jariah. Iya, sebelum pernah lakukan, ini pribadi ya yang pernah kamu lakukan gitu. That ever you do. That ever you do. Yang pernah kamu lakukan selama ini apa? Hah? Oh, ya bersedekah ya, bersedekah ya. Terus Korin apa? Yuk, Korin amal jariah. Tidak ada yang lain sedekah ya. Vina. Ya, terus apa? Zian apa contohnya Zian? Ayo, yang pernah kamu lakukan sedekah jari itu apa? Sedekah juga ya, sama sedekah semuanya ya. Jadi giving alms is include good deeds ya. Jadi sedekah itu termasuk kepada amal ibadah. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Sampai ketemu pada hari esok ya di pertemuan ekonomi ya. Di pertemuan ekonomi semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat jasmani dan juga rohani kita, dan juga kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita ngirim Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca doa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.